Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasil Sianipar itu. Lebih baik mati. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, ini penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau tidak? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa banyak putra Batak merasa menyayangkan langkah Rismon Sianipar yang memilih meminta maaf dalam polemik yang tengah bergulir. Menurut Hotman, keputusan tersebut justru berujung pada situasi yang dinilai memalukan. Ia menggambarkan momen di Istana Wakil Presiden ketika Rismon disebut menerima parsel. Namun setelah itu pintu ditutup. Rismon kemudian bersama pengacaranya terlihat menggotong parsel tersebut dengan sorotan kamera yang merekam kejadian itu. Terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Pernyataan ini memicu beragam reaksi publik, khususnya pada kalangan masyarakat Batak yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan ketegasan. Pernyataan keras juga datang dari Profesor Hukum Pidana Azmi yang menyoroti perubahan sikap Rismon Sianipar dalam polemik yang sempat membuat ramai di ruang publik. Rismon ini 700 hari lebih dia menguasai sebagai singa media sosial. Oh, keren dia. Lebih iya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parsel. Kelinci yang dijinakkan. Iya. Ya. Kan? Azmi menyebut, selama kurang lebih dari 700 hari, Rismon tampil di media dengan sosok macan yang vokal dan percaya diri dalam menyampaikan tudingan. Namun dalam waktu singkat, ia dinilai berubah drastis menjadi kelinci yang seolah dijinakkan. Bahkan diibaratkan dengan simbol parsel yang belakangan menjadi sorotan. Lucu ya, jadi tipe peneliti kelas apa ini? Ya. Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting, bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih. 11.000 triliun. Yes, dia langsung banting setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci yang lebih memilih parsel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Lebih jauh, Azmi juga mempertanyakan inkonsistensi pernyataan Rismon. Ia menyinggung klaim sebelumnya yang sangat ekstrim, menyebut dengan 11 triliun persen bahwa ijazah Jokowi palsu, yang kini justru diakui sebagai asli. Menurutnya, perubahan sikap yang begitu tajam tersebut sulit diterima secara logika dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan dua pendahulunya. Kalau yang dua pendahulunya masih punya martabat lah, ya, karena yang tidak ini mengakui. Kalau punya yang martabat. ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Ya. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parsel yang kemudian kita tafsirkan parsel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parsel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu yang terjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Khozinuddin yang menilai situasi yang dialami Rismon Sianipar sebagai bentuk dipermalukan secara luar biasa. Khozinuddin menyoroti bahwa langkah permintaan maaf atau restoratif justice yang ditempuh Rismon belum tentu akan dilanjutkan oleh pihak penyidik. Ia membandingkan dengan kasus sebelumnya, di mana figur seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga sempat mengalami langkah serupa, namun prosesnya berjalan mulus. Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer. Dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus, dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian
dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya 11.000 triliun persen itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling benar belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? ya jelas tidak. Karena apa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya, dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa barang itu disita. Menurutnya, kondisi ini menjadi ironis. Di satu sisi, Rismon telah mengalami langkah yang dianggap merendahkan posisinya di ruang publik. Namun di sisi lain belum ada kepastian apakah upaya tersebut benar-benar akan menghasilkan penyelesaian hukum atau justru tidak diterima. Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga, begitu. Oh, begitu. Ijazah palsu ada apa? S2, S3 yang mengunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon jadi ini dia menjadi diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini, begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Tapi yang jelas begini, Bang, saya kira apapun yang terjadi terhadap Rismon itu tidak mengubah status apapun terhadap perkara ini. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rangkaian peristiwa yang masih sangat jauh sekali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang dari sisi politik, kubu Jokowi seolah mendapatkan insentif dukungan publik. Kenapa? Karena ternyata orang yang mengatakan palsu sekarang juga ijazahnya sudah palsu. 3 orang. Dan itu sudah bertambah 3 orang dari sebelumnya. Cuman kan ketiganya tidak pernah membawa apa yang mereka klaim sebagai asli itu di depan pengadilan. Bahkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sampai hari ini tidak pernah mengatakan itu asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Joko Widodo. Dan Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, kita sudah melihat cuplikan-cuplikan video yang dimana banyak beberapa orang yang sudah mulai rendah melihat dari seorang Rismon, dan baik itu dari beberapa pengacara juga, sampai dari Hotman Paris mengatakan banyak pengacara atau dari orang Batak yang sudah melihat bahwa sudah dari seorang Rismon tersebut menerima parcel. Nah, sehingga disitulah mulai Hotman mengatakan atau sambil menangis dan melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rismon tersebut, teman-teman ya, atau berbalik arah dari kelompok atau organisasi atau tim dia, yang dimana dari beberapa orang yaitu Roy Suryo dan Ibu Tifa ya teman-teman, dan ada beberapa juga gerombolan lainnya ya. Nah di sini teman-teman ya, mungkin sedikit kita bahas bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rismon, dan di sini juga banyak orang yang sudah mengeluarkan apa yang sudah mereka lihat dari seorang Rismon sehingga dia melakukan atau berbalik arah, sehingga di situ bisa sudah berpecah belahlah hubungan dari seorang Rismon dan beberapa teman lainnya yang sebelum-sebelumnya ada kekompakan dan ada kemajuan dan saling mendukung satu sama lain ya teman-teman ya. Ini ada komentar dari netizen yang mengatakan bahwa wajar aja si Rismon balik arah. Dia selalu menyerang Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu. Ternyata selama ini dia juga selaku pemilik. Mantap dan cocok, sudah 2 pemilik ijazah palsu bersatu. Ya, si Rismon memang sangat memalukan sekali ya. Mungkin harga dirinya lebih murah daripada parcel. Disogok biar mengakui ijazah palsu si Jokowi jadi asli, padahal jelas-jelas nggak bisa membuktikan ijazah si Jokowi asli. Yang ada semakin meyakinkan kalau ijazah si Jokowi memang palsu. Cara ngasih parcelnya kayak ngasih pengemis telah kasih tutup pintu biar cepat pergi. Tidak hanya mengenang yang malu Pak, semua orang yang cerdas dan berintegritas pasti malu, bahkan jijik lihatnya. Amit-amit yang
kasih pemuda tersebut ya. Yang melihat malu pakai banget, tapi Rismond bangga terima Parcel sambil ketawa-ketawa kalau pengkhianat dia gitu. Aku pun malu, itu macam bukan halak kita. Pengacaranya senang sekali ya dapat cuan bisa giring Rismond ke sana. Ayo orang Batak iuran Parcel buat Rismond. Gila, benar-benar gila. Anak Batak bisanya kuat dalam berprinsip, tapi sekarang menyesal Batak. Tangguh bahkan keras, tapi tidak Rismond kayak tulang. Sesama pemakai ijazah palsu akan berkumpul, itu sudah diperhatikan Allah SWT. Yang orang-orang palsu akan membela orang yang penuh kepalsuan, itu sudah kodrat alami. Rismond Hasilohan menjual harga diri seharga Parcel, memalukan Rismond ya. Ya teman-teman ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang sudah terjadi dari seorang Rismond, dan banyak juga orang-orang yang sudah menjauh atau sudah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya ya teman-teman. Dan banyak juga orang yang sudah mendapatkan atau beberapa orang yang sudah melihatnya secara nyata apa yang sudah dilakukan. Dia menerima Parcel secara ugal-ugalan, dan di situ kita bisa lihat dia senyum-senyum sendiri. Nah, banyak juga orang-orang seperti dari Hotman Paris tersebut atau pengacara yang mungkin sangat terkenal ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari seorang Hotman mengatakan atau dia menyebutkan apa yang sudah dirasakan isi hatinya yang sudah terjadi, dan mungkin itu salah satu apa yang sudah dirasakannya ya teman-teman ya dari seorang Hotman ya. Ya teman-teman, mungkin bagaimana pendapat yang sudah teman-teman lihat yang sudah terjadi sampai sekarang ya, baik itu dari Rismond yang berbalik arah, yang dulunya satu arah dari beberapa teman atau kawan lainnya, hingga sampai sekarang berbalik arah, dan itu bisa membuat kawan-kawan lainnya berpecah belahan ya, atau tidak satu arah lagi ya. Kita tidak tahu lagi lah untuk kedepannya mereka itu bagaimana, dan mau bagaimana lagi mereka untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.